Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester Psikologi and Sociology in Literature. Yang pertama adalah penjelasan mengenai teori Sigmund Freud, id, ego, dan superego beserta analogi dan contohnya. Di teori Sigmund Freud dianalogikan sebagai gunung es atau iceberg, seperti ini gunung es. Kemudian gunung es itu dibagi lagi di bagian tengah dan di setengah bagian lagi dibagi lagi. Di bawah sini itu adalah id, sedangkan di atas ini adalah ego, dan bagian sebelah sini merupakan super ego. Di id sendiri merupakan bagian dari unconscious atau tidak sadar, dimana id merupakan bagian atau kebutuhan dasar alamiah seorang manusia yang berasal dari sejak dia dilahirkan, yang tidak bisa atau sulit untuk diubah dan dikendalikan, seperti insting untuk makan, minum, dan lain-lain. Terus kemudian untuk ego merupakan sebagai penentu apakah dia ingin mengikuti id atau super ego, dimana keputusan ini disesuaikan dengan realita yang ada. Kemudian yang super ego merupakan pembanding atau untuk menekan tindakan yang tidak benar di secara sosial, karena super ego merupakan aspek moral atau nilai-nilai yang ada di masyarakat atau yang ada di keluarga. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya ketika kamu ada di sebuah perjamuan makan di mana kamu merasa haus dan sedangkan minuman kamu sudah habis, dan di sebelah kamu ada seorang tamu yang lain dan kebetulan juga minumannya masih ada. Keinginan kamu untuk minum, kamu ingin minum minumannya si bapaknya. Nah, di id sendiri, id merupakan keinginan kamu untuk minum, insting untuk minum. Sedangkan super ego adalah membatasi tindakan yang tidak sesuai dengan moral atau nilai-nilai sosial ketika kamu ingin mengambil minuman si bapak, tetapi kamu dibatasi sama norma karena hal itu tidak dibenarkan dan tidak sopan di mata masyarakat. Nah, sedangkan ego akan bertindak untuk mengambil keputusan apakah mengikuti id yang tetap mengambil minuman tersebut meski itu tidak sopan, atau mengikuti super ego yang disesuaikan dengan nilai-nilai moral, karena mengambil minuman orang lain itu tidak dibenarkan atau tidak sopan. Nah, ketika mengambil keputusan tersebut, ego bertindak secara realitanya bagaimana. Terus apakah mengikuti id atau super ego? Untuk yang soal kedua, penjelasan mengenai teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Di Abraham Maslow dibuat seperti ada segitiga, di mana segitiga itu membagi kebutuhan setiap manusia, dan ya bisa dibilang seperti triangle of needs atau segitiga kebutuhan. Nah, di segitiga tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, di bagian bawah itu ada psychology of needs yang berupa kebutuhan ingin minum, makan, air atau oksigen. Terus yang bagian kedua itu adalah safety needs atau keamanan, kebutuhan untuk keamanan seperti law, seperti hukum, terus polisi, kesehatan, seperti itu. Untuk tingkatan yang ketiga, love and belongingness needs, ini berupa sebuah hubungan personal seperti pertemanan, hubungan berpacaran, atau hubungan suami istri, seperti itu. Untuk tingkatan yang keempat itu dibagi menjadi 2. Esteem needs itu dibagi menjadi 2, yang satu oneself dan yang satu lagi respect from others. Oneself berupa dignity or achievement atau
pencapaian yang didapat oleh seseorang. Sedangkan respect from other itu berupa status atau martabat. Nah, yang tingkatan paling tinggi itu self actualization. Ini berupa kemampuan atau kebutuhan kamu yang paling menonjol dibandingkan kemampuan kamu yang lain, misalnya kreativitas atau yang lainnya. Nah, di teori Abraham Maslow sebenarnya tergantung dari individu masing-masing. Ketika individu satu yang A misalnya itu memulainya dari psikologi, terus kemudian meningkat menjadi sesuai berurutan 1 sampai 5 tingkatan yang paling atas. Ada juga yang tingkatan yang B, orang B misalnya, dia memulainya dari psychological needs, dari paling dasar, tetapi kebutuhan yang dia inginkan, dia ingin mencapai yang love and belongingness misalnya, itu tergantung dari individu masing-masing. Dan sebenarnya teori hierarchy of needs ini tidak kaku, atau dia bersifat fleksibel, bisa dari bawah terus kemudian naik ke tingkat 2, naik ke tingkat 3, terus yang lainnya dari bawah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, terus dan seterusnya sampai ke atas. Sedangkan yang satu lagi dia akan memilih tetap stay di bagian ketiga, seperti itu. Jadi untuk teori Abraham Maslow lebih fleksibel, tergantung dari lingkungan sekitar sama individu masing-masing. Untuk teori yang ketiga adalah psikologi Zimbardo oleh Philip Zimbardo, di mana Zimbardo ingin mempelajari atau mengetahui bagaimana perilaku orang-orang biasa ketika ditempatkan di penjara buatan. Penjara buatan ini disetting di penjara buatan di Fakultas Psikologi Universitas Stanford. Nah, Zimbardo juga melakukan manipulasi lingkungan fisik, seperti membuat penjara buatan itu seolah-olah seperti layaknya penjara sebenarnya. Dan Zimbardo dalam penelitian, Zimbardo dibantu oleh relawan yang dia rekrut dari mahasiswa Stanford sendiri. Tetapi mereka tidak mengetahui atau tidak kenal satu sama lain. Lalu untuk relawan tersebut dibagi menjadi 2, menjadi sipir dan menjadi tahanan. Yang menjadi tahanan berlagak seolah-olah dia memang seperti tahanan pada umumnya. Sedangkan sipir mereka juga berlagak seperti seolah-olah dia adalah seorang sipir. Nah, di sini Zimbardo juga melakukan penelitiannya itu seperti layaknya seorang sipir dan tahanan pada umumnya. Tahanan dijemput dari rumah memakai mobil polisi, terus ditelanjangin atau digeledah, dan pada layaknya seorang tahanan atau yang melakukan kesalahan pada umumnya, yang sehingga dia harus ditahan. Sedangkan sipir juga melakukan tugasnya sebagai layaknya seorang sipir pada umumnya, menggeledah, terus menjemput tahanan, seperti itu. Terus sebenarnya penelitian ini awalnya berlangsung selama 14 hari, tetapi karena si yang menjadi sipir melakukan tindakan kekerasan, sehingga membuat si tahanan menjadi tidak betah dan ingin cepat-cepat pergi dari sana dan ingin cepat dikeluarkan dari penjara tersebut. Sehingga penelitian ini hanya berjalan selama 6 hari. Dan ketika diberhentikan, Zimbardo mempunyai kesimpulan bahwa orang-orang biasa juga bisa melakukan kejahatan apabila keadaan atau situasinya memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada koreksi atau kesalahan, tolong dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.